Selamat datang di kanal cerita Gede Anak Lanang dalam cerita. Bersama saya Senopati Kebo Abang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Kerajaan Singosari dengan episode yang berjudul Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring kita jadikan episode pertama dalam cerita ini karena memang Keris Empu Gandring ini adalah cikal bakal dari cerita tentang sebuah kerajaan yang bernama Singosari atau kerajaan besar di Jawa yang akan melahirkan kerajaan-kerajaan besar berikutnya selama sejarah Pulau Jawa. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh seorang yang bernama Ken Arok, yang nanti pada akhirnya kerajaan ini akan diberi nama kerajaan atau dinasti Rajasa karena gelar Ken Arok setelah menjadi raja pertama Singosari adalah Sri Rajasa. Nah, Keris Empu Gandring ini adalah sebuah embrio dari berdirinya kerajaan Singosari itu tadi. Kalau tidak ada Keris Empu Gandring, kemungkinan kita tidak pernah akan mendengar cerita tentang kerajaan Singosari di Indonesia ini. Kemungkinan ini ya. Tapi baiklah, kita cerita saja kenapa kok bisa Keris Empu Gandring ini menjadi embrio dari kerajaan Singosari. Keris Empu Gandring ini dipesan oleh seorang yang bernama Ken Arok. Waktu itu Ken Arok ini adalah seorang pengawal kerajaan. Kalau sekarang ya bisa disebut saja pas pampres gitu ya. Dia ini mengawal atau menjadi pengawal pribadi atau prajurit pengawal seorang aku atau temenggung tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini adalah aku atau bawahan atau kepala daerah pada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kadiri ketika itu. Kalau sekarang mungkin bisa jadi camat atau kabupaten ya. Tapi kalau luasnya mungkin seluas camat ya. Tapi kalau tingkatannya mungkin setingkat kabupaten. Nah, Ken Arok ini kenapa memesan Keris Empu Gandring? Tujuannya untuk apa? Ternyata Ken Arok ini memiliki sebuah petunjuk bahwa istrinya Tunggul Ametung ini suatu saat atau diprediksi akan menjadi ibu dari raja-raja di Jawa. Sehingga apabila ingin menjadi raja dan menurunkan raja-raja di Pulau Jawa, maka harus merebut istrinya Tunggul Ametung ini. Ya, jadi istrinya Tunggul Ametung ini namanya Ken Dedes. Sekarang kita sebut saja Ken Dedes dulu, mungkin namanya Dedes aja. Nah, si Dedes ini dikisahkan adalah seorang yang sangat cantik jelita, anggun, dan dia akan menjadi ibu dari raja-raja di Pulau Jawa. Nah, Ken Arok ini adalah seorang yang sangat ambisius, memiliki visi yang sangat luar biasa, yaitu untuk menjadi raja di Pulau Jawa dan menurunkan raja-raja yang akan memerintah atau yang akan menguasai Pulau Jawa sampai berapa keturunan ke depan. Satu-satunya cara menurut Ken Arok ketika itu adalah melakukan kudeta berdarah terhadap Tunggul Ametung. Intinya Tunggul Ametung ini harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, tidak bisa menikahi Ken Dedes itu. Untuk membunuh Tunggul Ametung itu bukan hal yang mudah, meskipun dia seorang pengawal pribadi atau pasukan pengawal Tunggul Ametung. Tapi Tunggul Ametung ini memiliki ilmu kekebalan tubuh yang sangat luar biasa, sehingga tidak mudah ditembus oleh benda-benda tajam biasa. Kalau hanya pedang, golok, arit, celurit, apalagi bolpen, itu nggak akan bisa menembus Tunggul Ametung. Bolpen itu ceritanya kalau di film Bourne, di film John Wick itu kan bisa membunuh orang. Nah, itu nggak berlaku kalau pakai Tunggul Ametung, nggak bisa. Karena Tunggul Ametung ini kebal. Nah, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris atau sebuah senjata yang sangat sakti mandraguna kepada seorang empu yang diyakini mampu mewujudkan keinginan itu, yaitu Empu Gandring. Kemungkinan Ken Arok tidak pernah cerita kepada Empu Gandring bahwa keris ini akan digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Apalagi bilang nanti kalau udah jadi saya mau bunuh kamu pakai keris ini, pasti nggak mau. Jadi kemungkinan Ken Arok ini memberikan spesifikasi teknis saja bahwa ini harus menjadi senjata yang sangat luar biasa yang akan memiliki kesaktian yang mampu menembus ilmu kekebalan yang ada di seluruh muka bumi. Sepertinya kayak gitu. Sebagai seorang yang memiliki integritas dan kredibilitas yang sangat luar biasa,
Empu Gandring ini menyanggupi permintaan Ken Arok tersebut. Kemudian dibuatlah keris ini dari bahan yang sangat sakti, yang sangat ampuh, yang sangat luar biasa, yang sangat keras ketika itu, yang diyakini itu adalah sebuah meteorit. Dulu banyak sekali mungkin meteorit di sekitaran situ kan. Ya kalau sekarang tidak ada. Meteorit turun jatuh ke bumi, belum turun aja sudah diketahui oleh LAPAN. Sudah bisa diprediksi oleh Badan Antariksa Negara bahwa akan ada benda langit jatuh, ya nanti pasti langsung akan diteliti atau diambil oleh pemerintah. Kalau dulu mungkin jatuh ya jatuh gitu aja. Akan tetapi beberapa orang mengetahui bahwa itu bukan benda biasa, itu adalah benda langit yang memiliki keampuhan dan kesaktian yang sangat luar biasa apabila dijadikan sebuah senjata. Nah, Empu Gandring ini memiliki SOP yang sangat luar biasa, sehingga dalam membuat senjata dia tidak sembarangan. Oleh karena SOP-nya itu sangat ketat, dia nggak bisa cepat. Sedangkan Ken Arok ini nggak mau kalau lama-lama, dia ingin segera mewujudkan impiannya itu, ingin segera mewujudkan cita-cita, visi dan misinya itu. Oleh karena itu, suatu malam Ken Arok datang ke rumah Empu Gandring. Setelah ngobrol, ngopi, ngerokok, ditanyalah Empu Gandring ini, "Ya Empu, gimana ini senjata saya, sudah jadi apa belum?" Ya mungkin dijawab sama Empu Gandring, "Belum bisa karena memang ini benda atau senjata yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibuat sembarang." Ya, mungkin Ken Arok nggak bisa menerima jawaban itu. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat keras, terjadi dinamika yang luar biasa malam itu. Tapi kalau diceritakan, Ken Arok mengambil paksa keris yang belum jadi tersebut, kemudian digunakan untuk membunuh Empu Gandring. Entah karena apa, ya ada dua tujuan yang jelas ya. Untuk menghilangkan barang bukti, yang kedua mungkin karena emosi, yaitu aja, atau dua-duanya. Nah singkat cerita, Empu Gandring mati di tangan Ken Arok oleh senjata yang dibuatnya sendiri. Nah, kemudian karena keris ini belum jadi, disebutlah ia sebagai keris buatan Empu Gandring atau keris Empu Gandring. Seharusnya sebuah senjata itu memiliki nama. Apabila senjata itu sudah jadi, sudah finishing, sudah diupacarai atau diberikan sesajen, pasti diberi nama. Nah, Empu Gandring ini adalah keris atau senjata yang belum jadi sehingga tidak memiliki nama sendiri, maka dinisbatkanlah ia kepada pembuatnya, yaitu si Empu Gandring. Oleh karenanya sampai sekarang diceritakan bahwa ini adalah sebuah keris yang bernama keris Empu Gandring. Nah itulah cerita awal dibuatnya keris Empu Gandring. Keris ini nantilah yang akan digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah setelah Tunggul Ametung wafat, kemudian Ken Arok menikahi Ken Dedes, kemudian dia menjadi Aku atau Tumenggung pengganti Tunggul Ametung di Tumapel, dan akhirnya dia akan berperang melawan Kediri dan Kediri runtuh, kemudian berdirilah kerajaan Singosari. Lalu seperti apa cerita lengkapnya? Tunggu saja pada episode selanjutnya. Di cerita tentang kerajaan Singosari ini hanya di kanal cerita Gede Anak Lanang dalam cerita. Matur nuwun.